Oke pemirsa, balik lagi bersama kita di Profesiku. Nah, Tante, Mbak, aduh aku bingung mau manggil apa. Dari tadi kepelintir-pelintir nih mau manggil Mbak atau manggil Tante ya. Lebih akrabnya aku panggil Tante aja ya. Boleh. Oke deh. Nah, Tan, di sini kan masih di ruangan display nih. Baju-baju hasil jahitan udah dipajang di sini. Boleh dong kita mau lihat-lihat, ngintip-ngintip tempat kerjanya Tante membuat sketsa, membuat jahitan. Boleh ya? Boleh. Boleh pemirsa. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the night will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize. So, pemirsa sahabat Profesiku di rumah, sekarang saya sudah berada di tempat kerjanya Tante Ruby, ya? Oke, boleh dong Tante Bijen? Oh ya, silahkan. Inilah keadaannya, suasana di tempat saya kerja. Kelas. Terus lebih enak, mari kita duduk aja. Oke, baiklah, terima kasih. Kita ngobrol-ngobrolnya sambil duduk-duduk ya. Tadi udah jalan-jalan keliling-keliling apa tempat displaynya Tante juga. Oke, aku mau tanya tentang minatnya apa ya masyarakat Kabupaten Tabalong sendiri untuk apa ya? Untuk desain mode. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan minat-minatan, boleh dong Tan diceritain kesehariannya Tante selama menjadi desain mode? Saya seperti ini Mbak, ya dari seperti orang juga ya, kerjanya mulai jam 9 sampai jam 4 sore. Itu keseharian menerima ya pelanggan saya. Oke, nah kalau boleh diceritakan nih kebanyakan Tante tuh terima job desain bajunya tuh dari yang seperti apa sih? Kayak misalkan nih Tante lebih banyak pelanggannya tuh dari kantoran atau dari tempat-tempat pesta atau kayak gimana, sekolah mungkin? Ya banyak macamnya. Ada yang dari kantor, kantor minta desainkan, dia cuma membawa bahan, minta desainkan itu aja. Perkawinan, pesta itu, sekolah juga ada. Saya kerjain menguplai desain saya ke sekolah. Nah, berarti kalau misalkan dari kantor ini kayak misalkan mereka setor bahan gitu ya Tante ya. Dan Tante juga apa ya membantu mendesainkan. Iya. Nah, kalau misalkan nih kalau untuk baju pernikahan, baju wedding gitu Tante juga menerima job untuk apa ya desain baju wedding gitu juga? Iya, terima. Pernah saya kerjain baju yang buat wedding. Buat wedding. Oke. Udah lama selama ini mungkin udah banyak banget ya kan desain-desainnya. Nah, biasanya tuh apa ya? Nah, kalau untuk sekolah nih, Tante memang menyediakan stok kayak misalkan kan kalau misalkan kayak kita lihat yang sudah beredar di pasaran ada udah kayak SM, nah Tante menyediakan stok seperti itu juga nggak? Dari brandnya Tante? Iya, jadi kita apa itu namanya? Join kayak sama yang tukang bahan. Kan sekarang kita menerima itu. Kan anak-anak harus pakai seragam sekolah yang khusus batik Tabalong. Oh, jadi kalau misalkan batik Tabalong itu industrinya dari Tante? Bukan industri, saya cuma mendesainkan. Cuma baju sekolah bagusnya warna ini, motifnya yang ini, modelnya kayak kan motif sekolah biasanya maksimumnya kayak gitu aja modelnya. Cuma motifnya aja sama warna ini. Oh gitu, jadi percampuran desainnya gitu ya. Oke, nah kan biasanya tuh kalau misalkan di kota-kota besar ya, kalau misalkan kita lihat di kota-kota besar itu ada namanya fashion show atau galeri baju busana gitu. Nah, Tante ada nggak kayak misalkan apa ya mencoba hal-hal yang seperti itu dibawa lagi ke Tanjung Tabalong? Kayak misalkan saya cuma mendesain, nggak punya galerinya sebenarnya sih, cuma orang yang ingin fashion show minta desainkan modelnya seperti apa, langsung kita bikinkan, desainkan terus kita bikinkan. Jadi kita nggak punya galerinya gitu, cuma langsung dipakai sama orang.
Nah pemirsa, kayaknya asik juga nih kalau misalkan di Kabupaten Tabalong itu ada menyelenggarakan event yang di dalamnya khusus untuk desain mode busana. Kayaknya asik ya Tan ya. Oke, nah Tan, sebelumnya nih Tan ya, kira-kira peminatnya untuk apa ya di Kabupaten Tabalong sendiri, peminat untuk desainer itu kayak gimana sih? Ya, tapi kayaknya masyarakat di Tabalong ini masih belum mengenal yang gimana, yang mereka belum mengetahui apa yang itu desain mode gitu. Dari sekian puluh tahun, sekian tahun Tante menggeluti dunia fashion mode, boleh dong ceritain apa ya suka dukanya Tante selama membuka usaha di Kabupaten Tabalong? Banyak suka dukanya. Sukanya tuh ya kalau kita bikin orangnya senang itu kita jadi senang. Dukanya itu ya kalau orang yang kita bikinkan itu agak sedikit rewel gitu. Biasa kan ibu-ibu Ibu-ibu. Oke, ada lagi Tan terus? Itu aja dukanya. Nah, kalau kendala-kendalanya sendiri nih Tan, kendala apa ya, baik itu dari segi bahan baku atau dari segi pengunjung pelanggan, itu ada nggak sih Tan? Nggak ada sebenarnya kendalanya tuh kalau seorang desainer di Kota Tabalong ini susah mengembangkan profesi ini sebagai desainer. Biasanya kan kalau di kota besar dia bikin busana, terus membuka event, mengadakan tampilan rancangannya, itu kan di kota besar. Kalau di tempat kita kan sebenarnya saya pengen, tapi susah Mbak. Karena mungkin memang apa ya, orang belum mengerti gitu. Kalau di sana kan langsung dipamerkan, ada yang beli gitu. Kalau di tempat kita kan cuma sekedar pajangan aja, cuma dipamerkan aja. Jadi agak sedikit ya kurang untung lah. Pertama kan kita bikin rancangan-rancangan itu kan memerlukan biaya yang besar. Kalau bikin event kayak gitu besar biayanya Mbak. Dan orang nggak ngeh kalau itu tuh bisa dibeli ya. Iya, sebenarnya kan pertama buat acaranya, yang kedua kita sewa yang modelnya, ketiga yang rancangan kita kan butuh besar biaya. Sebenarnya saya pengen sih bukan yang kayak, tapi kan berhubung iya orang belum terlalu ngerti dan ngeh juga ya. Oke deh. Nah, buat pemirsa di rumah nih Tan, ada nggak sepatah dua patah kata untuk memotivasi nih bagi pemirsa sahabat profesiku yang ingin juga menggeluti dunia fashion mode seperti Tante? Pesan saya buat yang kalau muda gak usah ragu gitu mengenai desain mode, tetap aja sebenarnya pikir orang sekolah yang di jurusan tata busana itu daripada aja yang sekedar ala kadarnya aja. Sebenarnya kalau ditelusuri terus dicoba menggeluti itu, mungkin itu merupakan suatu lahan buka usaha gitu ya buat kita ke depannya juga ya Tan. Banyak sebenarnya buat lapangan kerja gitu kan, nggak tergantung yang lainnya. Jadi di bidang tata busana ini juga sebenarnya prospeknya bagus sekali sebenarnya, karena memang baju untuk dipakai juga setiap hari. Setiap hari itu pasti ada orang yang mau bikin baju. Nah, so pemirsa jangan ragu-ragu nih, harus termotivasi yang udah punya bakat ya Tan ya, terus dikembangin lagi, dimantepin lagi, karena memang pemerintah juga menyediakan untuk wadah wahana membuka lapangan kerja. Sebenarnya sekolahnya juga sekarang sudah banyak dibuka. Betul, di Kabupaten Tabalong sendiri juga udah mampu ya, sudah ada gitu kan. Kayak di SMK kan sudah buka tata busana. Oke deh, Tan, makasih banyak banget ya udah berbagi, juga memberikan informasi juga buat teman-teman sahabat profesiku di rumah. Udah ganggu waktunya Tante juga. Oke deh. Itu tadi pemirsa perbincangan kita mengenai perancang busana atau fashion mode
Mudah-mudahan dari obrolan kita hari ini bisa memberikan inspirasi atau manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa bagi pemirsa di rumah yang punya kritik, saran atau masukan untuk episode kita selanjutnya, so jangan ragu-ragu, hubungin kita di bawah. Oke, sampai di sini dulu saya Andel. Sampai jumpa.